Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada mahasiswi mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di dalam pertemuan kita yang ketiga. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa sebelum kita memasuki materi selanjutnya atau materi minggu ini, kita akan ulas sedikit saja tentang tanggapan atau pertanyaan yang saudara tinggalkan di dalam komentar. Sebelumnya saya mengapresiasi saudara semuanya yang telah ikut andil meninggalkan jejak, baik itu berupa tanggapan maupun pertanyaan ataupun ulasan tentang materi kita minggu lalu di kolom komentar. Itu saya apresiasi, terima kasih sekali. Dan pada umumnya itu kita sependapat bahwa memang sejarah itu penting dengan berbagai alasan yang telah saudara sampaikan. Nah, beberapa di antaranya itu saya melihat ada di antara saudara yang menuliskan atau memberikan tanggapan tentang konsep waktu dalam sejarah. Mungkin itu yang sedikit tidak terlalu saya sampaikan di minggu lalu, bahwa memang sejarah itu berada di tiga ranah, ranah masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Nah, dalam sejarah itu dinamakan dengan tiga dimensi waktu. Artinya memang kehidupan kita itu selalu diwarnai dengan tiga hal itu. Makanya Sam Weinberg itu mengatakan bahwa sejarah itu membelajarkan masa lalu dan memetakan masa depan. Nah, itu bukan berarti sejarah itu adalah sebuah peramal atau ilmu-ilmu sihir dan segala macamnya gitu. Tetapi memang kenyataannya bahwa kita itu selalu belajar dari pengalaman, dan masa lalu itu selalu mengajarkan atau memberikan sesuatu dalam bentuk pengalaman yang akan kita jadikan ya patokan untuk bertindak hari ini, dan bisa jadi sebagai rancangan untuk masa depan gitu. Itulah kenapa sejarah itu dikatakan merancang masa depan atau memetakan masa depan. Dan di sanalah letak pentingnya sejarah itu. Artinya bukan masalah di mana terjadinya atau kapan tahun terjadinya, siapa pelaku dan segala macamnya, tapi lebih kepada what's meaning gitu, apa yang ada di dalam sejarah ini gitu ya. Yang artinya memang pelajaran yang ada di dalam sejarah atau dalam peristiwa di masa lampau itu yang memang bisa kita jadikan patokan untuk bertindak hari ini gitu. Itulah gunanya kita belajar sejarah. Artinya memang ada konsep tiga waktu itu yang perlu kita duduki gitu, atau kita pahami dalam belajar sejarah. Maaf, mungkin di sini memang suasananya agak sedikit berisik karena memang di alam, jadi harap dimaklumi saja. Nah, selanjutnya saya ingin membahas sedikit, ada satu pertanyaan yang saya lihat ada di dalam kolom komentar. Itu pertanyaannya bunyinya, bagaimana cara kita agar dapat menumbuhkan kembali rasa patriotisme dalam diri generasi muda sekarang. Nah, saya sangat berterima kasih kepada yang memberikan komentar karena sudah menyadarkan gitu, artinya sudah sadar diri gitu loh, bahwa kita sebagai generasi muda itu memang sudah jauh sekali dari kata-kata patriotisme, nasionalisme dan segala macamnya itu gitu. Karena apa? Karena kita lebih kepada mementingkan diri sendiri gitu. Ya, itu harus diakui gitu. Itu sebuah pengakuan yang sangat luar biasa gitu. Nah, bagaimana cara agar kita kembali memiliki rasa patriotisme dan rasa nasionalisme, cinta akan tanah air dan segala macamnya itu? Salah satunya adalah dengan cara saudara belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini. Jadi kalau saudara ingin berguna bagi bangsa Indonesia itu, jangan jauh-jauh mikir jauh-jauh saudara harus berperang terlebih dahulu atau segala macam, nggak perlu. Karena untuk masa sekarang itu kita tidak berlawanan dengan penjajahan secara fisik gitu, tapi secara otak gitu. Makanya kita harus melawannya itu juga dengan otak gitu, dengan kekuatan otak gitu. Makanya saudara tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan intelektual secara materi gitu, tetapi lebih kepada bagaimana menanamkan identitas kepada saudara sendiri gitu. Artinya ketika saudara memiliki identitas, artinya ketika saudara memahami asal-usul negara saudara, ketika saudara memahami latar belakang negara saudara, gimana susah senangnya memperjuangkan Indonesia segala macamnya, itu akan menjadi identitas bagi diri saudara gitu. Dan itu akan secara tidak langsung menumbuhkan rasa cinta akan tanah air itu yang perlu kita poles lagi gitu. Artinya perlu kita gali lagi perasaan itu gitu, yang mungkin udah lama terkubur gitu. Jadi kenapa bisa hilang rasa itu gitu? Ya karena memang tidak dipelajari gitu. Adapun dipelajari mungkin tidak diseriusi gitu. Adapun diseriusi mungkin tidak dihargai gitu, seperti itu. Jadi semua itu berkesinambungan. Jadi mulai sekarang
Saya harap saudara setelah mendengar atau melihat video ini, saudara paham gitu loh, bahwa bukan hal yang sepele gitu loh. Karena kita berbicara tentang sejarah, kita akan berbicara tentang Indonesia gitu. Oh, dulu saudara IPA jurusannya gitu loh. Oh, sejarah itu saudara pandang sebelah mata, sekarang hilangkan itu, karena memang saudara sebagai warga negara Indonesia, sebagai secara individu pun saudara membutuhkan sejarah. Artinya itu salah satu bekal ya, yang harus ditanamkan kepada setiap diri generasi muda gitu, agar kembali kepada fitrahnya gitu, mencintai bangsa Indonesia gitu, sebagaimana ia dicintai oleh Indonesia. Oke, saya rasa untuk persoalan minggu lalu udah clear. Nah, kalau merasa masih kurang, saudara bisa cari referensi lain yang mungkin lebih komplit daripada apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang minggu ini kita akan membahas ada 2 hal utama atau 2 topik utama, yaitu ini dan ini. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang konsepsi imperialisme dan juga kolonialisme. Nah, sebelumnya saya ingin tahu, tapi karena ini bukan Zoom meeting, jadi saya harap saudara akan menuliskan pendapat saudara di kolom komentar. Nah, apa itu pengertian imperialisme dan kolonialisme? Mungkin dalam awam kita semua, mungkin dalam pikiran saudara semua, imperialisme dan kolonialisme itu adalah satu hal yang sama. Ya, mungkin namanya aja yang beda, tapi intinya sama gitu. Ya, penjajahan. That's not wrong, itu nggak salah, tapi nggak juga benar. Makanya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kita akan bahas tentang kolonialisme. Nah, mungkin di antara kalian semuanya udah ada yang baca-baca sumber yang mengatakan tentang pengertian kolonialisme dan segala macamnya itu. Secara teorinya, kolonialisme itu memang didefinisikan sebagai suatu sistem di mana sebuah negara menguasai negara lain secara utuh, namun dia masih berhubungan langsung dengan negara induknya, artinya negara asalnya. Kolonialisme ini umumnya itu kan disebut dengan penjajahan, dan kebanyakan orang itu memang menyandingkan kolonialisme itu dengan kekejaman, kekerasan, penyiksaan, penyerangan gitu kan, penguasaan, pemaksaan, apalagi segala hal yang lebih kepada hal-hal negatifnya gitu. Ya, itu juga nggak salah ya, karena itu memang kenyataan yang terlihat di lapangan. Nah, kenapa bisa orang berpandangan seperti itu? Karena memang proses penjajahan yang dilakukan dalam kolonialisme itu menggunakan kekuatan militer. Umumnya itu kan menggunakan kekuatan militer gitu kepada daerah koloninya. Makanya orang lebih mengatakan bahwa kolonialisme itu adalah suatu sistem yang kejam atau yang jahat, penjajahan yang jahat dan kejam. Dan salahnya semua orang menganggap bahwa penjajahan yang ada di muka bumi ini adalah kolonialisme. Dan di Indonesia, kolonialisme itu pasti ada ujungnya itu disambungkan dengan kolonialisme barat itu, atau kolonialisasi bangsa barat itu. Karena apa? Karena di Indonesia memang yang melakukan kolonialisasi itu adalah bangsa barat gitu. Seperti apa? Adalah Belanda. Yang itu yang paling nyata adalah Belanda. Makanya orang mengatakan kolonialisasi Belanda. Nah, jadi singkatnya itu ya, kolonialisme itu ya itulah ya. Kalau kita mengibaratkan ya penjajahan lah gitu ya. Kolonialisme, penjajahan gitu, yang dilakukan dengan sistem yang keras gitu. Artinya bahwa memang kolonialisme itu kebanyakan, dan memang sih gitu, menjadikan daerah atau negara koloni itu sebagai budak gitu. Jadi memang lebih kepada eksploitasi itu. Seperti itulah kira-kira. Nah, selanjutnya itu adalah imperialisme gitu. Imperialisme ini adalah kata-kata yang selalu disandingkan dengan kolonialisme gitu. Jadi orang beranggapan bahwa kolonialisme dan imperialisme itu adalah satu hal yang sama. Ya benar gitu, bahwa dia sama-sama bentuk penguasaan, cuman caranya yang berbeda gitu. Kalau kolonialisme lebih dikenal dengan hal-hal yang negatif gitu, justru imperialisme dikenal dengan sebaliknya gitu. Bukan berarti dengan cara yang lemah lembut, cuman lebih kepada ya dia juga bentuk penguasaan, namun lebih kepada penguasaan secara politik gitu. Artinya tidak
menggunakan unsur-unsur militer atau senjata, kekerasan dan segala macamnya, karena dia lebih kepada penguasaan secara politik, sehingga negara yang diduduki atau dijajah itu memiliki kesempatan untuk lebih berkembang dan juga ya menjadi lebih baik lagi mungkin dari negara sebelumnya gitu. Artinya lebih kepada bentuk duplikat gitu dari negara induk atau negara asal yang menjajah. Kalau kita lihat di Indonesia itu terjadi gitu. pernah terjadi semacam itu, yaitu pada masa pendudukan Jepang itu. Kenapa masa Jepang itu lebih disebut pendudukan ya, karena memang dia tidak seperti penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Dan di sana Jepang itu bisa dikatakan sebagai imperialisme, bentuk imperialisme. Karena apa? Karena Jepang melakukan banyak hal perubahan atau kebijakan yang memang tujuannya itu untuk memperbaiki Indonesia, namun memperbaiki dalam artian memperbaiki sesuai dengan selera Jepang gitu. Artinya dia tidak memusnahkan atau tidak menghancurkan Indonesia, melainkan ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara kedua atau duplikatan dari Jepang gitu. Jepang keduanya di Asia gitu. Seperti itulah kira-kira. Tapi Belanda nggak pernah itu menginginkan Indonesia maju seperti itu. Tapi Belanda itu ingin serendah-rendahnya Indonesia, serendah-rendahnya. Makanya dalam piramid itu Indonesia itu atau pribumi itu letaknya paling bawah gitu. Makanya kolonialisme itu yang memang seperti itu gitu. Dia tidak akan mengizinkan Indonesia atau negara jajahannya itu merdeka atau menjadi lebih baik, karena tujuannya itu memang hanya untuk mengeksploitasi gitu. Berbeda dengan imperialisme, itu berbedanya. Dan itu juga lah mengapa alasannya orang lebih memandang imperialisme ini lebih sedikit positif gitu dibandingkan dengan kolonial. Batasan antara kolonialisme dan juga imperialisme itu memang samar. Artinya memang sulit kita untuk membedakannya gitu. Kalau kita berbicara tentang Jepang dan Belanda itu dua negara yang memang menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama dan dalam prosesnya yang sangat panjang gitu kan. Nah, Belanda dikatakan lebih baik daripada Jepang itu. Artinya Jepang lebih kejam daripada Belanda. Namun itu betul secara kenyataan, apa yang kita lihat dan apa yang dialami oleh orang-orang tua itu betul itu terjadi seperti itu. Namun hakikatnya kalau kita lihat dari segi cara ya perbedaan antara kolonialisme dan juga imperialisme itu memang terlihat jelas tuh. Kolonialisme Belanda dia memang menyiksa. Itu pun yang dilakukan oleh Jepang juga menyiksa dengan romusanya gitu. Namun Belanda menjajah Indonesia itu hingga berabad-abad itu. Itu bukti bahwa dia tidak akan pernah melepaskan Indonesia ataupun akan menjadikan Indonesia sebagai negara keduanya gitu. Artinya memang ya sebatas untuk bahan eksploitasi gitu. Artinya akan selalu menjadi budak dari Belanda. Itulah kenapa penjajahan itu berlangsung sangat lama gitu. Berbeda dengan Jepang memang juga menduduki Indonesia gitu, menjajah Indonesia, tapi dengan ancang-ancang yang jelas gitu. Artinya 3,5 tahun itu memang jelas apanya prosesnya gitu. Jepang menduduki Indonesia itu memang tujuan utamanya adalah untuk menghimpun tenaga untuk membantunya dalam perang. Dan Jepang tidak pernah menguasai Indonesia secara pemerintahannya dan segala macamnya, itu tidak gitu, tapi hanya di beberapa sektor yang memang dibutuhkan oleh Jepang demi kepentingannya gitu. Ya Jepang juga memberlakukan Romusa gitu yang sama jahatnya dengan kerja rodi di Belanda di masa Belanda. Tetapi ia tidak melakukan itu untuk menghancurkan Indonesia. Ya Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk Indonesia. Tapi tujuannya adalah untuk menjadikan rakyat Indonesia itu pekerja di pekerja rendahan di kantornya gitu, di kantor pemerintahan gitu, yang mana Belanda menguasai pemerintahan Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Jepang memang pendidikan itu dipangkas pada masa Jepang gitu. Tapi Jepang melakukan semua kebijakannya itu untuk membentuk atau menggodok Indonesia ini agar serupa dengan Jepang gitu, sesuai dengan Jepang gitu. Bukan berarti dia akan menghancurkan Indonesia. Indonesia akan tetap ada. Dan pada masa Jepang itu Indonesia tidak dipimpin secara pemerintahan oleh Jepang gitu. Dan Indonesia diberikan kebebasan gitu pada masa itu.
dilakukan oleh Inggris kepada Malaysia dan Singapura itu disebut dengan imperialisme, bukan kolonialisme gitu. Padahal yang melakukan juga bangsa barat gitu. Tetapi disebut kepada imperialisme karena memang seperti itu gitu. Karena Inggris memang memberikan kebebasan kepada Malaysia untuk mendirikan pemerintahannya sendiri, namun tetap di bawah kendali dari Inggris gitu. Artinya dia menjadikan Malaysia sebagai Inggris kedua gitu, dan buktinya Malaysia memang maju gitu, ataupun dimajukan atau segala macamnya gitu. Jadi seperti itulah kira-kira imperialisme itu loh, dan saya mengibaratkan Jepang seperti itu gitu. Dan sejauh pemahaman saya seperti itulah kira-kira kolonialisme dan imperialisme itu. Nah, selanjutnya itu tentang imperialisme dan kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, uniknya lagi dalam pembahasan kali ini, imperialisme dan kolonialisme itu disandingkan keduanya dalam pembahasan penjajahan Belanda di Indonesia. Artinya bahwa Belanda memang melakukan keduanya, imperialisme sekaligus kolonialisme di Indonesia. Nah, kalau kita mengulas lebih jauh lagi, kenapa imperialisme dan kolonialisme Belanda ini sampai di Indonesia? Oke, kita akan mengkaji mulai dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani itu, yang menyebabkan jalur perdagangan di Laut Tengah itu terputus, sehingga bangsa Eropa kesulitan untuk mencari bahan utama untuk minuman yang sangat diperlukan, yaitu bir untuk menghangatkan tubuhnya, yang bahan utama itu adalah rempah-rempah, dan semuanya itu ada di Indonesia. Belanda sejak awal datang ke Indonesia memang tujuannya itu adalah untuk mengeksploitasi itu, makanya dia dari awal itu memang disebut sebagai kolonial. Kalau membahas tentang imperialisme dan kolonialisme yang ada di Indonesia, khususnya pada masa Belanda di Indonesia, mungkin saya akan bercerita berdasarkan pengetahuan saya saja gitu. Seperti ini, sejak kedatangan Belanda ke Indonesia itu memang sudah disebut sebagai masa kolonialisasi. Artinya memang sejak awal kedatangannya itu tidak dengan cara yang baik gitu. Artinya memang dengan cara yang keras gitu dari awal. Karena dia memang menjajah dari awal, bukan menduduki. Dan bentuk-bentuk kolonialisme Belanda di Indonesia itu saya tidak bisa menyebutkan berkala atau berbagian, berpart-part itu, karena memang secara keseluruhan dari pemerintahan, politik hingga pendidikan dan segala macam itu memang dikuasai oleh Belanda. Sehingga seolah-olah Indonesia ini memang berada di bawah Belanda gitu. Namun lucunya gitu, apa yang dilakukan oleh Belanda itu memang semata-mata untuk kepentingan negara induknya saja itu, dan Indonesia itu ada sebagai tempat atau bahan untuk mencapai semua tujuannya itu. Dan selama 3,5 abad kurang lebih Belanda berada di Indonesia, itu tidak ada niatan oleh Belanda sedikit pun untuk mengangkat derajat Indonesia, bahkan untuk memberikan kemerdekaan saja gitu, yang nyata-nyata itu kemerdekaan diperjuangkan oleh Indonesia sendiri itu masih dihalang-halangi. Itulah bukti bahwa kolonialisme Belanda itu segitu kejamnya gitu. Artinya memang dia hanya untuk mengeksploitasi, sampai kapanpun dia akan tetap mengeksploitasi Indonesia dan meletakkan Indonesia di batas terendah dalam pikiran Belanda gitu. Hanya sebagai budak gitu. Hanya sebagai pelepas untuk kepentingan Belanda gitu. Boro-boro mau dijadikan negara duplikat oleh Belanda gitu. Indonesia nggak sama level dengan Belanda, seperti itulah kira-kira dalam pandangan Belanda. Nah, saya ingat kalau bercerita seperti ini, saya ingat dosen saya pernah bercerita dulu tentang kolonialisme Belanda ini. Dulu itu kan pendidikan pada masa Belanda itu, kita tidak menafikan ya bahwa pendidikan pada masa Belanda itu memang lumayan dihidupkan. Dan Belanda membuat beberapa sekolah-sekolah tinggi dan juga sekolah-sekolah menengah yang memang ditujukan untuk orang-orang tertentu atau orang-orang dari kalangan bangsawan. Dan meskipun begitu, ada salah satu sekolah tinggi yang disebut dengan Stovia atau yang bernama Stovia. Mungkin saudara semuanya juga tahu ya, atau pernah baca atau pernah dengar cerita ini. Nah, di Stovia ini juga ada orang-orang Indonesia yang bersekolah di sana itu kan. Dan pemerintahan Belanda itu memang memaksa atau menyuruh atau memberikan kebijakan untuk pelajar
Indonesia ini menggunakan penutup kepala yang sekarang kita kenal dengan belangkon. Nah, penggunaan penutupan kepala itu bukan hanya sekedar untuk membedakan ini adalah dari orang Indonesia atau ini dari orang Belanda, tetapi lebih kepada melihatkan atau menyampaikan secara tidak langsung perbedaan kasta atau isi kepala dari orang Indonesia dengan orang Belanda. Itu artinya bahwa disuruh menggunakan penutup kepala agar orang Indonesia tidak terlalu menggunakan otaknya. Itu artinya bahwa orang Indonesia tuh nggak punya otak gitu, nggak setara dengan orang Belanda yang pintar-pintar, seperti itulah kira-kira dalam pandangan Belanda gitu. Makanya disuruh menggunakan belangkon gitu atau penutup kepala. Nah, dari sana aja kan kita bisa menilai ya gitu loh, bahwa memang sekeras apapun Indonesia ini dieksploitasi oleh Belanda atau dimanfaatkan oleh Belanda, dia tidak akan pernah menyamakan derajat Indonesia itu dengan Belanda gitu. Jadi dari sanalah kita bisa memandang atau membedakan itu, bahwa inilah konsep kolonialisme itu seperti itu gitu. Dia tuh menjajah secara frontal gitu, atau menjajah secara menyeluruh gitu. Ya tanpa kasihan, namanya orang menjajah tanpa ada belas kasihan lah gitu kan. Dan bedanya di imperialisme itu seperti itu gitu. Di imperialisme memungkinkan daerah jajahannya itu atau negara jajahan itu sebagai negara kedua atau duplikatnya. Seperti itulah kira-kira konsepnya. Dan Belanda juga melakukan imperialisme karena apa? Karena dia juga menguasai Indonesia secara politik gitu. Jadi Belanda itu menguasai secara menyeluruh gitu loh. Pokoknya secara menyeluruh deh gitu loh. Udah seperti Indonesia ini punya dia gitu. Indonesia ini dia gitu. Indonesia ini Belanda gitu loh. Tapi rakyatnya disiksa gitu. Artinya memang dia hanya menginginkan wilayahnya, tapi tidak Indonesianya gitu. Seperti itulah kira-kira. Tapi untuk perihal penjajahan Belanda itu mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi minggu depan ya. Nah, sekarang kita hanya membahas perbedaan antara kolonialisme dengan imperialisme itu. Nah, kalau kita kajikan untuk saat ini gitu, coba saudara lihat deh gitu. Saudara sebagai generasi muda gitu, yang saya rasa lebih pintar lah ya gitu dalam segala hal itu, baik secara IT ataupun intelektual, wawasan dan segala macamnya gitu. Karena saudara memiliki akses yang leluasa untuk mendapatkan itu semua itu. Coba saudara pikirkan itu loh. Apakah saat ini Indonesia juga masih merasakan atau berada di posisi kolonialisme atau imperialisme itu? Ya bisa jadi gitu kan, dia akan reborn gitu, seperti yang kita kenal sekarang istilahnya itu adalah neokolonialisme itu, atau imperialisme modern gitu kan banyak seperti itu konsep-konsepnya. Seperti apa kira-kira hal tersebut itu? Coba saudara rasakan ke diri saudara, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah saudara merasa masih dijajah gitu? Dalam bentuk apa dan dari segi apa? Baik itu segi ideologi kah, dari segi intelektual kah, pengetahuan kah, atau batin kah, dan segala macamnya kan banyak ya. Jadi silakan saudara jadikan itu tugas untuk saudara pribadi gitu. Silakan saudara cari baik dimanapun informasinya, untuk kemudian saudara lakukan seperti minggu lalu. Oke, mungkin dari penjelasan yang udah saya paparkan tadi juga masih ada kekurangan atau kekeliruan atau kesalahan atau ya hal yang tidak luput dari itu gitu. Saya mohon maaf karena juga masih dalam tahap belajar itu. Tapi kalau saudara menemukan hal baru atau saudara sudah berdiskusi atau menemukan hal yang berbeda dari apa yang saya sampaikan, atau justru bertolak belakang, itu kita bisa diskusikan hal-hal tersebut itu. Dan silakan komen di bawah kalau saudara menemukan atau ada hal yang ingin saudara tanyakan atau penjelasan saya yang kurang tepat itu. Nah, jadi kita sama-sama belajar saja tentang hal ini, dan untuk selebihnya akan kita bahas di minggu depan. Ya pokoknya saya harap saudara sudah memahami ya antara imperialisme dan kolonialisme itu secara umum gitu. Seperti apa, dan saudara bisa merasakan saat ini itu. Ya itulah yang dirasakan oleh para pejuang kita dulu gitu loh. Baik itu masa kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda atau pendudukan atau imperialisme yang dilakukan oleh Jepang, itu sama-sama sakit, itu sama-sama pedih gitu ya. Jadi nggak ada lagi alasan atau pertanyaan kenapa saudara harus mempelajari sejarah bangsa saudara sendiri ya, karena dari sanalah saudara bisa berempati
Saya untuk hari ini, sampai bertemu minggu depan. Dan saya harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk saudara semuanya.